Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan, salah satunya pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Sukabumi yang akan saya sampaikan terkait quick win, inovasi, data perubahan, penghargaan, dan kolaborasi pada tahun 2024. Quick win pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Sukabumi terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, penguatan pelayanan publik, di mana kualitas perbaikan pelayanan statistik menjadi salah satu prioritas kami dalam melayani masyarakat. Yang kedua adalah penguatan pengawasan. Hal ini menjadi penting agar dapat memastikan bahwa seluruh proses dan implementasi program berjalan sesuai dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dan ketiga adalah penguatan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan kebijakan yang berbasis data. Penguatan statistik sektoral menjadi salah satu langkah strategis BPS Kabupaten Sukabumi yang harus dilaksanakan dengan baik dan transparansi. Dalam meningkatkan pelayanan publik di BPS Kabupaten Sukabumi, kami melakukan beberapa langkah, salah satunya inovasi atau upaya yang telah kami buat selama ini. Pertama, terdapat aplikasi Android bernama Semaksi atau seputar indikator makro Kabupaten Sukabumi. Aplikasi ini menampilkan data-data dari berbagai indikator strategis di Kabupaten Sukabumi, serta data dalam bentuk grafis atau infografis terkini. Aplikasi ini bertujuan agar konsumen data dapat dengan mudah mendapatkan data tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian ada aplikasi buku tamu digital bernama Sambut atau sistem antrian dan manajemen buku tamu yang bertujuan untuk mempermudah tamu di pelayanan BPS Kabupaten Sukabumi. Aplikasi ini mereplikasi aplikasi buku tamu yang dibuat oleh BPS Provinsi Jawa Barat. Selain inovasi pelayanan publik dalam bentuk aplikasi, kami juga terus berusaha dalam meningkatkan fasilitas pelayanan publik BPS Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, tersedianya ruang laktasi bagi ibu yang sedang menyusui. Adanya fasilitas yang ramah disabilitas antara lain adanya kursi roda, tersedianya tempat parkir khusus difabel, dan adanya tangga khusus untuk difabel. Kemudian, terdapat layanan statistik yang berintegrasi yang berisi konsultasi, perpustakaan, pengaduan, dan rekomendasi statistik. Serta adanya tanda pengenal khusus berupa PIN bagi petugas PSST secara terjadwal, sehingga konsumen yang datang dapat langsung mengenal petugas pelayanan yang dimaksud. Penguatan pengawasan juga menjadi target dalam pembangunan zona integritas BPS Kabupaten Sukabumi. Pengawasan dari masyarakat luas sangat penting tentang tata kelola pemerintahan, menjadi koreksi dan masukan bagi kami. BPS Kabupaten Sukabumi terbuka dalam penyampaian pengaduan dan kritik saran dari pihak luar, agar segala proses kegiatan dapat berjalan dengan sesuai aturan dan SOP yang telah ditetapkan pimpinan. BPS Kabupaten Sukabumi menyediakan berbagai kanal pengaduan baik secara online, melalui span lapor, pesan WA, maupun pengaduan langsung kepada petugas pengaduan di BPS Kabupaten Sukabumi. Dari aspek penguatan akuntabilitas, BPS Kabupaten Sukabumi membangun suatu sistem inovasi yang diberi nama e-arsip. Aplikasi ini ditujukan agar dapat mempermudah dalam pengelolaan dan penyimpanan dokumen secara terintegrasi dan terpusat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arsip di BPS Kabupaten Sukabumi. Sebagai instansi pembina data
dalam satu data Indonesia atau SDI, BPS Kabupaten Sukabumi memiliki peran sentral dalam mendorong penguatan statistik sektoral di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu, salah satu langkah yang kami bentuk yaitu berupa roadshow sektoral. Kegiatan ini berupa program jemput bola pembinaan statistik sektoral yang menjangkau seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Hal ini terbukti efektif jika dilihat dari peningkatan jumlah pembinaan statistik sektoral yang meningkat pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga jumlah rekomendasi statistik yang dikeluarkan BPS Kabupaten Sukabumi juga meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam membangun budaya kerja pegawai yang berakhlak, BPS Kabupaten Sukabumi mengembangkan kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM BPS Kabupaten Sukabumi. Yang pertama, BPS Kabupaten Sukabumi melakukan silaturahmi 725 yang berisi kegiatan berdoa dan bersinergi bersama oleh semua pegawai setiap pukul 7.25. Kegiatan ini juga berdampak pada penurunan jumlah kekurangan jam kerja atau KJK pegawai akibat terlambat datang ke kantor dan dapat memotivasi bagi seluruh karyawan untuk bekerja secara efektif dan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada Jumat Kerida atau kegiatan olahraga bersama setiap hari Jumat sehingga dapat menumbuhkan harmonisasi dan komunikasi antar pegawai. Selain itu, terdapat juga sharing knowledge atau berbagi ilmu antar pegawai yang dilakukan setiap bulan, sehingga pengetahuan dan kompetensi SDM BPS Kabupaten dapat meningkat searah pengetahuan dan juga searah kebutuhan data yang harus kita sampaikan, kita diseminasikan seluruh masyarakat selaku yang membutuhkan dan sebagai user data. Serta adanya program Employee of the Month dan diberi reward nilai CKP 100%. Pegawai yang bekerja terbaik akan mendapatkan nilai CKP maksimal. Terbukti bahwa rata-rata CKP tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, para pegawai terdorong untuk berusaha memberikan hal yang terbaik dalam setiap pekerjaan sesuai tupoksi masing-masing pegawai. Dalam upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi, BPS Kabupaten Sukabumi terus berusaha menjadikan agar BPS Kabupaten Sukabumi terhindar dari penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Salah satunya melakukan optimalisasi DigiPay untuk pembayaran dan optimalisasi CMS untuk berbagai pembayaran. Dampaknya, pembayaran lebih transparan dan efisiensi. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Sukabumi mendapatkan penghargaan sebagai instansi dengan pengguna DigiPay dan CMS terbanyak di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, capaian kinerja BPS Kabupaten Sukabumi juga menjadi prioritas yang harus diraih. Oleh karena itu, kami selalu melakukan rapat rutin dan evaluasi terkait capaian kinerja oleh pimpinan dan pegawai. Sehingga pada tahun 2024 nilai IKPA kami naik dibandingkan tahun sebelumnya dan nilai capaian kerja kami juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja BPS Kabupaten Sukabumi dapat diraih dengan berbagai langkah, antara lain adanya transformasi digital, penggunaan aplikasi FASI untuk pengumpulan data di lapangan, penggunaan web monitoring dalam memantau berbagai perkembangan kegiatan yang berlangsung. Adanya rekrutmen petugas menggunakan aplikasi Sobat yang diumumkan melalui kanal media sosial dan website BPS Kabupaten Sukabumi, sehingga hasilnya dapat transparan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPS. Serta dalam penyusunan atau review SOP dengan melibatkan mitra statistik dan memberikan dampak positif, yang mana kegiatan menjadi lebih mudah dan terarah. Dan jumlah SOP yang telah dibuat meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepertinya yang sudah dijelaskan di awal, kami berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai cara yang sudah kami lakukan, antara lain
adanya penggunaan aplikasi Simaksi untuk mempermudah konsumen mencari data indikator strategis Kabupaten Sukabumi, baik data sektoral, data ekonomi maupun data sosial. Kemudian aplikasi Sambut untuk mempermudah konsumen data dalam mendapatkan antrian di pelayanan publik BPS Kabupaten Sukabumi. Pelayanan statistik dan pengaduan juga dapat diakses di berbagai kanal media, salah satunya melalui online pesan WA. Selain itu, memaksimalkan pelayanan dan menumbuhkan nilai melayani. Semua pegawai BPS Kabupaten Sukabumi mendapat jadwal pelayanan statistik serta meningkatkan segala fasilitas pelayanan publik di BPS Kabupaten Sukabumi. Semua karyawan BPS Kabupaten Sukabumi adalah sebagai pelayan dan sekaligus sebagai humas menyampaikan berbagai informasi-informasi data terkini ke seluruh masyarakat yang membutuhkan data BPS. Upaya tersebut berdampak pada indeks kepuasan konsumen BPS Kabupaten Sukabumi yang meningkat pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, persentase pemanfaatan data sebagai dasar pertahanan dan moneh pembangunan juga mengalami peningkatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Dalam mencapai quick win BPS Kabupaten Sukabumi, kami tentunya tidak bekerja sendirian. Kami terus berkolaborasi dengan instansi maupun lembaga di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Antara lain, kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait tim pengendalian inflasi daerah setiap minggunya. Adanya kolaborasi dengan KPPN terkait analisis data strategis Kabupaten Sukabumi untuk pembangunan berkelanjutan. Melakukan kolaborasi dengan sekretariat daerah terkait perencanaan pembangunan dan statistik sektoral. Adanya coaching klinik statistik penguatan data sektoral dengan Diskominfosan dan seluruh OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Sukabumi. Adanya kolaborasi dengan DPMD Kabupaten Sukabumi terkait potensi desa dalam menentukan indeks pembangunan desa. Adanya kolaborasi dengan pemerintah desa terkait pembinaan desa cantik. Adanya kolaborasi dengan anggota Dewan Pengupahan terkait data yang dibutuhkan untuk menentukan upah minimum. Selanjutnya, BPS Kabupaten Sukabumi juga melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten Sukabumi terkait PMTB. Dan masih banyak lagi kolaborasi BPS Kabupaten Sukabumi dengan instansi lain dalam meningkatkan kinerja BPS Kabupaten Sukabumi, khususnya dalam membangun zona integritas. Segala upaya dalam pembangunan zona integritas yang bermakna dan berdampak di BPS Kabupaten sudah dilakukan secara maksimal dan telah menunjukkan hasil yang positif. Salah satunya adanya apresiasi dari KPPN Kota Sukabumi, berupa BPS Kabupaten Sukabumi meraih penghargaan sebagai instansi dengan pengguna DigiPay dan pengguna TMS terbanyak pada semester 1 dan semester 2 tahun 2004 di lingkup pengawasan KPPN Kota Sukabumi. Dari sisi internal, kami juga mendapat apresiasi dari BPS Provinsi Jawa Barat terkait kegiatan teknis maupun administrasi, berupa pertama, BPS Kabupaten Sukabumi mendapatkan peringkat pertama penyelenggaraan kegiatan statistik pertanian terbaik Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, BPS Kabupaten Sukabumi juga mendapat peringkat 1 pengelola kegiatan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan se-BPS Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Penghargaan yang diberikan baik eksternal maupun internal menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja BPS Kabupaten Sukabumi, terus berinovasi, berkomitmen bagaimana organisasi BPS Kabupaten ini bisa lebih maju dan berkembang, dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pembangunan zona integritas di BPS Kabupaten Sukabumi ini dapat menjadi suatu kebaikan yang menjadikan BPS Kabupaten Sukabumi yang bermakna dan berdampak. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.